Iki padha, iki padha. Telu. Iya nak foto. Kok gak mlebu ya, Pak? Kok ning kene sampean berarti gak mlebu ya? Kok gak mlebu ya, Pak? Nah, YP kita itu adalah seper FD, seper FD kali GX. Seper FD kali GX, ya toh? Padahal FD kita tadi adalah ini. FD kita adalah ini. Yang mana Pak Purwo ini? Kita? Oke. Itu jam 9 terakhir ya, Bu? Mergo fakultas kan terakhir. Berkasnya kan terakhir diterima LP3M tanggal 24. Padahal kemarin besok masih di fakultas kan ngerekap. Kan jam 9. Aduh, aku yang nggak tahu Mbak Faiz kalau gitu. Aduh. Iya ya. Hari ini nanti berarti kayak jam 12.40. Yang itu yang nah, berarti YP kita itu adalah seper FD kali GX, ya toh? FD-nya adalah ini tadi. Anda masih ingat ya, kalau ada bentuk seperti ini. Saya punya bentuk ini ya. Saya punya ini tadi. D plus 2 kali D plus 1. D plus 2 kali D plus 1. Maka kalau kita punya seper FD, bisa ditulis apa? Kalau kita punya seper FD, wis Pak, berkasnya wis diserahno. Ini, wis telu. Iya wis. Dene amplopan ngono ya, maaf ya, kok tak urusane. Iya Pak, kisik. Pak Purwo. Wis. Nah Pak, aku tak kuliah sih yo. Tak kuliah sih, iya. Nah, FD kita itu adalah D plus 2 kali D plus 1. Maka seper FD itu bisa ditulis apa? Seper D plus 2 kali D plus 1. Betul tidak? Maka bentuk ini bisa kita pecah toh menjadi apa? Seper D plus 2 kali apa? Seper D plus 1. Betul tidak? Artinya, berarti persamaan yang saya tulis ini, YP adalah ini, maka dapat dirubah menjadi persamaan C. Betul toh? Betul ya? Kalau kita punya contoh aja, 1, 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Maka bentuk ini bisa kita pecah menjadi apa? Setengah, kali sepertiga, kali seperempat, kali seperlima, kali seperenam. Betul tidak? Artinya berarti persamaan kita kalau ada fungsi diferensial, fungsi kebalikan operator itu menjadi bentuk persamaan C. Yaitu apa? Ini saya hapusnya. Seper D minus M1 kali seper D minus M2 kali seper D M3 kali seper D minus M4 dan seterusnya sampai seper D minus MN kali QX kali QX. Bentuknya adalah sama dengan ini. Nah, sehingga kita yang akan kita cari tadi apa? Masih ingat? Yang akan kita cari tadi apa? Yang kita cari adalah penyelesaian khusus. Yang kita cari adalah penyelesaian khusus atau YP. Dasar mencarinya
kita menggunakan persamaan C. Jadi dasar mencarinya kita menggunakan persamaan C. Dasar mencarinya dengan menggunakan apa? Persamaan C. Jadi sekarang kalau kita punya bentuk yang seperti itu, langkah penyelesaiannya apa? Jadi menyelesaikannya itu bertahap. Untuk mencari YP, cara mencarinya kita dengan cara bertahap. Dari mana dulu? Kan gitu. Dari mana dulu? Dari bentuk ini dulu yang kita selesaikan. Nah, yang saya lingkari dengan warna merah ini, saya misalkan dengan bentuk U1. Yang saya lingkotaki dengan warna merah ini, itu saya sebut dengan U1. Maka U1 itu sama dengan apa? Kan gitu. U1 ya sama dengan seperti minus MN kali QX. Sekarang kalau ini kita ruas kiri, ruas kanan, kita kalikan dengan D minus MN. Sehingga menjadi apa? D minus MN kali U1 ya sama dengan QX. Betul ya? Ingat, masih ingat? D kita itu adalah D per DX. D kita itu adalah D per DX. D kita adalah D per DX. Sehingga kalau kita punya bentuk seperti ini, maka persamaan ini menjadi bagaimana? Maka kalau kita punya bentuk persamaan ini, D minus MN kali U1 sama dengan QX, maka kita mendapatkan bentuk menjadi apa? DU1 minus MNU1 sama dengan QX. Berarti padahal diferensial operator kita tadi, D itu sama dengan apa? D itu sama dengan D per DX. Akibatnya apa? Maka bentuk ini merupakan bentuk PD linier tingkat 1. Betul ya? Maka DU1 per DX minus MNU1 sama dengan QX. Itu merupakan PD linier tingkat 1. Masih ingat? Bentuk penyelesaian dari PD linier tingkat 1. Masih ingat? Bentuk penyelesaian dari PD linier tingkat 1. Masih ingat ya? Bentuk penyelesaian. Kalau kemarin bentuk umum PD linier tingkat 1 masih ingat? Kalau perubah bebasnya X, perubah tidak bebasnya adalah Y. Maka bentuk PD linier tingkat 1 masih ingat? Bentuk umum, kita review sejenak. Jadi bentuk umum PD linier tingkat 1, kalau perubah bebasnya X, perubah tidak bebasnya adalah Y. Maka bentuknya adalah DY per DX. Masih ingat ya? Plus apa? PXY sama dengan apa? QX. Nah, tetapi PD linier tingkat 1 kita di sini perubah bebasnya X, perubah tidak bebasnya apa? U1. Betul tidak? Dalam kasus ini PX-nya berapa dalam kasus kita ini? PX kita adalah negatif MN. Sehingga dari persamaan ini diperoleh bentuk penyelesaian apa? Kemarin dengan menggunakan metode faktor integral, masih ingat? Didapat U1 sama dengan, ini kemarin kan sama dengan ini ya sebenarnya, U1 kali eksponensial integral PX dx. Betul ya? Kemarin kan bentuk umumnya masih ingat toh? Sama dengan apa? Integral eksponensial integral PX dx kali apa? Kali QX.
kali dx. Konstantanya nanti ngikut di belakang. Nah, sekarang kalau px-nya kita kan negatif mn, maka integral px dx ya sama dengan apa? Negatif mnx. Berarti akan menjadi U1 eksponensial negatif mnx. Sama dengan apa lagi? Eksponensial negatif mnx. Kali apa? Qx. Kali apa? Kali dx. Betul nggak? Nah, sekarang bentuk ini kita pindah ruas ke sini. Ya, bentuk ini kita harus pindah ruas. Sehingga menjadi bagaimana? Kalau kita pindah ruas, maka kita mendapatkan hasil ini. U1 sama dengan eksponensial mnx kali integral qx kali eksponensial negatif mnx dx. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sehingga bentuk penyelesaian kita adalah ini. Nah, ini menjadi penyelesaian dari ini tadi ya. Ini tadi kan kita misalkan sama dengan apa tadi? U1. Ya kan? Itu tadi kita misalkan sama dengan U1. Sehingga U1 kita adalah ini. Sekarang langkah berikutnya, kita sudah mendapatkan U1. Sekarang kita mau mencari bentuk baru lagi, yaitu bentuk yang ini. Ini. Nah, itu kita sebut dengan U2. Jadi, kalau kita punya PD linear tingkat N, untuk mencari penyelesaian khususnya atau YP dengan cara bertahap dulu. Mulai dari U1, kemudian U2, kemudian mencari U3, mencari U4, dan seterusnya sampai ketemu UN, kan gitu. Ya kan? Nah, sekarang U2 kita itu apa? Kan gitu. U2 kita itu adalah sama dengan ini. U2 kita adalah tadi ya, sudah saya sebutkan tadi, U2 kita adalah seper D minus MN min 1 kali U1. Betul toh? Sehingga persamaan kita U2 adalah ini. U2 sama dengan apa? Seper D minus MN min 1 kali U1. Ruas kiri, ruas kanan, kita kalikan dengan D minus MN min 1. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan bentuk ini. D minus MN min 1 kali U2 sama dengan U1. Bentuk penyelesaiannya apa? Jelas ini adalah PD linear tingkat 1. PD linear tingkat 1. Sehingga penyelesaiannya apa? Ya ini. Ya kan? Berarti penyelesaiannya ini tadi dipindah ruas ya. Kenapa menjadi positif? Karena pindah ruas, ya kan? Karena apa? PX kita adalah negatif MN min 1. Maka integral PX DE kan negatif MN min 1 X. Betul toh? Pindah ruas. Maka negatif berubah menjadi positif. Kali integral eksponensial negatif MN min 1 X kali U1 kali DX. Betul ya? Kita mendapatkan bentuk itu. Padahal U1 kita tadi adalah ini. Nah, U1 kita tadi adalah ini kan? U1 adalah ini. Eksponensial MNX, integral QX, eksponensial negatif MNX kali DX. Betul kan? Sehingga kalau kita punya bentuk seperti itu, padahal U2 kita adalah ini.
kali U1. U1 kita adalah ini. U1 kita adalah ini. Sehingga kita mendapatkan U2 menjadi apa? U1 kita masih ingat ya tadi? U1 kita tadi apa? Eksponensial. Ya tadi U1 kita adalah eksponensial MNX kali integral kali apa tadi MN-1-nya U1 kita tadi adalah apa? QX kali apa lagi? Eksponensial negatif MNX kali apa tadi? DX. Ya, itu adalah U1. Nah, U1 kita substitusikan ke sini. Nah, akibatnya menjadi bagaimana? U2 kita kan eksponensial MN-1X kali integral eksponensial negatif MN-1X kali U1 DX. Ya toh, U1 kita adalah ini. Nah, sehingga menjadi bagaimana bentuk kita? Maka bentuk kita menjadi eksponensial MN-1X kali ini sekarang kita bentuk yang U1 berarti eksponensial ya toh ini bentuk yang ini. Yang ini diperoleh dari U1. Ini kan U1 yang saya kasih lingkaran warna biru ini adalah U1. Ini adalah U1. Oh, kebablasan ya saya ngasih lingkarannya. Kalau pakai ini memang ribet ya. Tidak seluas kalau nah, ini adalah U1. Nah, maka persamaan ini bisa kita sederhanakan mestinya. Menjadi apa? U2 sama dengan eksponensial. Oh ya, tadi masih ingat ya, kenapa ini hasil integralnya adalah negatif? Ingat, karena PE kita adalah negatif MN-1. Sehingga hasil integral hasil eksponensial integral PE DX ya eksponensial negatif MN-1. Betul enggak? Nah, sehingga persamaan kita menjadi ini. Eksponensial MN-1X kali integral eksponensial MN. Ya toh? Ini dikurangi ini. MN dikurangi MN-1X. Integral ini sekarang. DX-nya ada 2. Karena integral kita kan integralnya 2 kali. 1, 2. Maka DX-nya ya ada 2. Maka kita mendapatkan hasil U2 ya sama dengan ini. Nah, kita sudah mendapatkan U2 sama dengan itu. Selanjutnya, kita masih punya langkah yang panjang ya tadi. Bentuk ini tadi apa masih ingat? U1. Bentuk ini tadi apa tadi? Ini adalah U2. Selanjutnya apa yang kita cari? Bentuk U3. Bentuk U3 itu sama dengan apa? Ini. Nah, berarti U3 itu sama dengan apa? Ada yang tahu? U3 seper D minus MN-2 kali U2. Ya, maka U3 kita adalah sama dengan ini ya. U3 kita adalah sama dengan seperti minus MN-2 kali U2. Padahal U2-nya adalah ini yang saya blok warna kuning. U2-nya adalah yang saya blok dengan warna kuning. Akibatnya apa?
maka kita mendapatkan U3 analog dengan U2 ya. Maka kita mendapatkan U3 adalah ini. Apa? Eksponensial mn-2x kali integral. Ini tinggal disubstitusikan. Caranya sama dengan mencari U2. Berarti eksponensial mn-2x kali apa? Integral eksponensial mn-1 dikurangi mn-2 kali x kali lagi integral eksponensial mn-1 x kali integral eksponensial negatif mn(x) kali qx kali dx pangkat 3. Jadi kesimpulannya apa? Kalau yang kita cari itu tadi U1, maka integralnya hanya 1. Kalau yang kita cari itu U2, maka integral kita ada 2. Kalau yang kita cari itu U3, maka integral kita adalah sebanyak 3. Nah, sekarang kita kan masih panjang ya tadi. Bentuk kita baru mendapatkan bentuk U3. Ya toh? Kita baru mendapatkan bentuk U3. Padahal PD kita adalah PD linear tingkat N. Betul tidak? Kita baru mendapatkan U3. Padahal PD kita itu adalah linear tingkat N. Berarti mestinya nanti, kalau nanti semua dimisalkan, artinya kita akan mendapatkan sebanyak UN atau kita mendapatkan UN. Betul tidak? Maka kita, ya tadi masih ingat ya, ini U1, ini U2, ini U3. Kalau semua persamaan C itu kita misalkan dengan U, maka bentuk terakhirnya ya akan menjadi UN. Betul tidak? Kenapa UN? Ingat, karena PD kita adalah linear tingkat N. Ya toh? Baik, sekarang kita akan mencari penyelesaiannya. Kita sederhanakan. U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN akan kita buat menjadi bentuk umum. Akan kita buat menjadi bentuk umum. Ini di modul tidak ada ya, tolong yang ini Anda perhatikan. Ini yang ini di modul tidak ada, tolong diperhatikan. Sekarang kita tadi punya U1 adalah ini. U1 kita adalah ini. Kita memisalkan N kita adalah 1. Maka bentuk kita menjadi apa? Maka N di sini kita ganti dengan 1. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Eksponensial M1X kali integral ini, karena N-nya adalah sama dengan 1, maka N-nya ya tinggal diganti 1. Maka menjadi integral eksponensial negatif M1X kali Qx kali dx. Ini adalah ketika N-nya adalah 1. Sehingga kita mendapatkan U1. Sekarang kalau misal N-nya adalah 2, maka U-nya menjadi U2. U2 kita tadi sudah kita dapatkan ya, sudah kita jabarkan. U2 adalah bentuk yang saya blok dengan warna kuning ini. Berarti U2 kita adalah ini tadi ya. U2 kita integralnya ada berapa? Ada 2. Maka sekarang kalau N-nya adalah 2, maka ini tinggal kita ganti. 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 berarti ya 1.
N kita 2. Berarti M2. Mn min 1, N-nya 2. Maka menjadi M, ya toh, M1. Ini toh, bentuk ini adalah ini. Kemudian, eksponensial negatif Mn. N kita adalah 2. Maka bentuknya adalah eksponensial negatif M2X kali Qx kali Dx pangkat 2. Nah, sekarang bentuk ini kita sederhanakan. Sehingga menjadi bagaimana? O2 sama dengan, ini loh, 2 kurangi 1, 1. Maka menjadi eksponensial M1. Eksponensial, ini 2, M2 dikurangi M1 kali X. Kali ini, integral eksponensial negatif M2X kali Qx kali Dx pangkat 2. Ini adalah U2 kita. Sekarang kita masuk ke U3 ketika N-nya 3. N-nya 3 adalah ini, ya tidak? Yang saya blok dengan warna ungu. Kita mendapatkan U3 adalah seperti ini. Kalau kita masukkan N-nya 3, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Apa tadi? Eksponensial M1X. Integralnya ada berapa kalau U3? Ya 3. Eksponensial M1X kali integral eksponensial M2 min M1X kali integral eksponensial M3 min M2X kali integral eksponensial negatif M3X kali Qx kali Dx pangkat 3. Bentuknya adalah ini, Dx-nya pangkat 3. Nah, sekarang kalau yang kita cari dengan melihat bentuk umum ini, tadi U1 bentuknya ini, U2 bentuknya ini, selalu seperti ini, M1X eksponensial negatif ini. Maka dengan menggunakan aturan seperti itu, kita mendapatkan U4. U4-nya langsung aja kita dapatkan berarti. Dengan melihat kita generalisasikan ya, kita generalisir, maka kita mendapatkan U4 ya seperti ini, ya toh, kan tinggal analog. Maka menjadi apa? Eksponensial M1X kali X kali integral eksponensial M2 min M1X kali integral eksponensial M3 min M2X kali integral, kalau U4 integralnya ada berapa? Ada 4. Berarti integral eksponensial M4 min M3X kali X integral eksponensial negatif M4X kali Qx kali Dx pangkat 4. Ya toh? Nah, sekarang U5. Kalau N-nya 5, maka kita mendapatkan bentuk ini. Ini adalah U5. Ini kalau di modul nggak ada ya, karena saya tambahkan supaya Anda menjadi lebih jelas. Berarti U5 kita ya sama dengan ini. Ya toh? Nah, padahal tadi PD kita adalah PD linear tingkat N. Maka kalau semua dirubah dalam bentuk U, maka bentuk terakhirnya adalah UN. Maka kesimpulannya apa sekarang? Maka kita mendapatkan bentuk UN adalah dengan melihat bentuk umum ya, setelah dilakukan N kali pemisalan, maka kita akan mendapatkan bentuk ini. Setelah dilakukan N kali pemisalan, maka kita mendapatkan bentuk ini.
eksponensial M1, X, integral bla 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 ini sampai ini. Yang kita cari kan bukan U, yang kita cari adalah YP. Maka ada korelasi tidak antara U dengan YP? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini tahu tadi kita akan menggunakan metode inverse operator, ya toh? Kita menggunakan metode inverse operator. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini tadi. Ya toh ini. Nah, ini tadi YP kita kan ini, ya toh. Yang kita cari kan YP, penyelesaian khususnya. Kita mendapatkan bentuk persamaan C. Kita mendapatkan bentuk persamaan C. YP kita adalah ini. Padahal tadi kita melakukan pemisalan. Kita melakukan pemisalan. Pemisalannya apa? U. Sehingga kalau kita ini misalkan semua menjadi U, maka ini akan menjadi UN. Ya tidak? Yang kita cari kan bukan UN, tapi YP. Ada tidak korelasi antara UN dan YP? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Korelasi antara YP dengan UN apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja, hubungannya sangat erat, hubungannya sangat intim, gitu. Atau hubungannya tidak baik-baik saja. Ada yang tahu? Bimo Aryo, Bilkis, Kalista, Anwar Ibrahim. Saya nggak ngabsen loh ya, saya hanya nanya aja loh ya. Karena dari kuliah pertama sampai kuliah yang ke-10 ini yang aktif ya cuma ini tok aja. Rasda, Sukma, Nabila, Abdurrahman gitu. Enggak, saya kepengen ngerti aja, kepengen mendengarkan suara Anda. Tahu tidak korelasi antara yang kita cari YP ya, benar tidak? Yang kita cari penyelesaiannya khusus, benar ya Rasda? Yang kita cari YP ya Rasda? Iya. Benar nggak Rasda? Betul toh? Nah, padahal YP kita di persamaan C itu kita rubah menjadi bentuk U, betul nggak ya Rasda? Sekarang kita mau mencari korelasi, yang kita cari YP, padahal kita merubahnya menjadi bentuk U. Ada tidak hubungan antara YP dengan U? Apa coba? Ada yang tahu? Bisa membantu mencari penyelesaiannya? Ada yang tahu mencari penyelesaiannya? Halo? Ada yang tahu mencari penyelesaiannya? Ini Bu, jadi kan U tuh 1/UN tuh 1/D min M per N kali QX. Jadi itu sama aja kayak 1/FD kali QX. Jadi YP sama dengan UN. Berarti YP sama dengan apa Rasda? UN Bu. Pinter banget kamu, cerdas. Maka kita mendapatkan bentuk bahwa YP ya sama dengan UN, ya tidak? Karena kan kita tadi melakukan pemisalannya secara bertingkat ya, ini dulu, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya kita apa? Maka YP ya sama dengan UN. YP ya sama dengan UN. Kamu pinter Rasda. Berarti YP ya sama dengan UN. Ya kan?
Nah, padahal UN kita tadi kita ini. Sehingga YP kita adalah sama dengan UN. Maka penyelesaian khusus kita dari persamaan A atau persamaan B ya didapat bentuk ini. Dari penyelesaian khusus A dan bentuk B tadi didapat penyelesaian khusus seperti dalam persamaan D. Nah, berarti apa? Ada eksponensial M1X, integral M2 min M1X, integral M3 min M2X, kali integral M4 min M3X, kali integral M5 min M4X, dan seterusnya, integral eksponensial negatif MNX kali QX, kali DX pangkat N. Ya toh, ini persamaan D dengan YP. Sekarang untuk kasus khusus, ketika apa? Akarnya adalah akar rangkap. Maksudnya apa? M1 sama dengan M2 dengan M3 sama dan seterusnya, sehingga sama dengan M. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi ini. D negatif karena akar rangkap. D minus M pangkat N kali Y sama dengan QX. Sehingga bentuk penyelesaian kita menjadi bagaimana? Bentuk penyelesaian kita ya menjadi ini. YP adalah seper D minus MN. M pangkat N ya maksud saya kali QX. Karena besarnya sama, maka bentuk ini menjadi apa? Ini menjadi M saja. Ini menjadi apa? Eksponensial 0x. Eksponensial 0x berapa? 1. Yang ini M3 sama dengan M2. Berarti menjadi eksponensial 0x. Eksponensial 0x berapa? Ya 1. Yang ini sekarang M4 min M3. M3 sama dengan M4. Maka menjadi eksponensial 0x. Berarti ini adalah 1. Ini 1. Dan seterusnya. Sehingga kalau akarnya adalah rangkap atau sama, maka kita mendapatkan bentuk seperti di persamaan E. Nah, ini hanya berlaku untuk akar. Persamaan karakteristiknya adalah akar rangkap semua. Sehingga bentuk penyelesaian khususnya seperti di persamaan E. Baik. Kita tadi penyelesaiannya kan dengan menggunakan metode kebalikan fungsi operator atau inverse operator. Ini ada aturan. Masih ingat ya? Fungsi diferensial operator itu apa tadi? FD kan? Nah sekarang aturannya yang bisa kita gunakan. Aturan yang kita gunakan dalam metode kebalikan operator. Yang pertama, kalau kita punya seper FD kali C kali QX, C-nya di sini adalah konstanta. Maka sama dengan apa? C-nya bisa kita taruh di luar ini. Maka menjadi apa? C kali seper FD kali QX. Ini seperti persamaan aljabar biasa. Karena aturan yang kedua, ini aturan umum untuk fungsi kebalikan operator. Kita punya 3 aturan. Sekarang aturan yang kedua, apa? Kalau kita punya 2 Q, ada Q1X dan Q2X. FD-nya hanya 1. Maka kalau ada seper FD kali Q1X plus atau dikurangi dengan Q2X, hasilnya apa? Ini seperti persamaan aljabar biasa. Yaitu apa? Seper FD kali Q1X ditambah atau dikurangi seper FD kali Q2X. Sekarang aturan yang ketiga, kita hanya punya 1 fungsi QX, tetapi kita punya fungsi diferensial operatornya 2, yaitu F1D
dan F2D. Maka kalau kita punya bentuk 1/F1D ditambah atau dikurangi dengan 1/F2D kali Qx, ini seperti persamaan aljabar biasa. Maka menjadi apa? 1/F1D kali Qx ditambah atau dikurangi dengan 1/F2D kali Qx. Nah, enaknya menggunakan metode inverse operator itu apa toh? Penyelesaiannya itu tidak perlu kita cari yang integral yang super panjang tadi. Tidak perlu. Ini hanya sekedar untuk ngecek gitu. Kalau Anda mau menyelesaikan dengan metode dengan cara ini, monggo. Tetapi ada cara yang sederhana amat sangat. Ada cara yang sangat sederhana. Tidak perlu mengintegralkan sampai ke N ini, puyeng kalau salah semua, ya tidak. Tapi kita bisa menggunakan cara yang sederhana di dalam metode kebalikan operator untuk mencari YP. Ada cara sederhana yang bisa kita gunakan di dalam metode kebalikan operator untuk mencari YP. Tergantung dari bentuk apanya. Untuk mencari YP-nya itu tergantung dari bentuk Qx-nya. Saya ulangi lagi, untuk mencari YP dari PD linear tingkat N yang tidak homogen dengan menggunakan metode kebalikan operator, kita bisa menentukan YP-nya dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan melihat bentuk Qx. Nanti kita ada 3 bentuk Qx. Qx yang pertama ketika Qx-nya itu berbentuk fungsi eksponensial. Bentuk yang kedua ketika Qx-nya itu berbentuk cos atau sin. Dan bentuk Qx yang ketiga nanti itu adalah bentuk polinomial. Di bentuk akhir nanti bisa, kalau sudah soalnya itu sudah meningkat levelnya, banyak ada juga Qx yang dikombinasikan. Ada yang Qx fungsi eksponensial, fungsi polinomial, fungsi cos atau sin. Nah, sekarang kita gunakan metode yang Qx-nya. Ketika berbentuk apa? Qx-nya berbentuk eksponensial. Qx-nya berbentuk eksponensial. Eksponensialnya apa? Kita misalkan AX, eksponensial AX. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini kita punya 3 aturan. Kalau Anda ingat ini, Mbok, menyelesaikannya nanti mudah banget. Sekarang, aturan yang pertama, ketika Qx-nya berbentuk eksponensial. Aturan yang pertama, kalau kita punya 1/Fd kali eksponensial AX, maka D itu tinggal kita ganti dengan A. A itu adalah dibentuk, A ini adalah konstanta dibentuk eksponensial kita. Jadi D-nya tinggal diganti A. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi 1/FA eksponensial AX. Dengan catatan loh ya, ada catatannya di sini, bahwa FA-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ya, kalau sama dengan 0 menghasilkan apa? Ya, bentuk tak terhingga. Padahal bentuk kita harus tertentu. Jadi syaratnya bahwa FA itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang aturan yang kedua. 1/D minus A pangkat N kali eksponensial AX
Kalau kita menggunakan aturan yang pertama tadi, D kita kan tinggal diganti dengan A. Tetapi di aturan kedua ini tidak bisa. Kenapa? Karena akan menghasilkan 0. Padahal hasil kita tidak boleh tak terhingga. Saya ulangi lagi, hasil kita tidak boleh bentuk tak terhingga. Karena 1/0 kan tak terhingga. Itu bukan hasilnya. Hasil kita harus tertentu. Harus terdefinisikan. Tidak boleh tidak terdefinisikan. Sehingga kalau kita menggunakan aturan yang kedua, D minus A pangkat N, bentuk eksponensialnya adalah AX. Maka hasilnya adalah sama dengan X pangkat N per N faktorial kali eksponensial AX. Sebenarnya bentuk ini itu diperolehnya ya dari integral yang panjang kita tadi loh ya. Bentuk ini tuh sebenarnya diperoleh dari bentuk D ini. Bentuk 1, 2 itu diperoleh ya dari bentuk D ini. Nah sekarang kalau kita punya bentuk yang ketiga, F1D plus min, tadi mana? Ini. Bentuk yang ketiga, Fd eksponensial AX kali F besar X. Ini bedanya dengan persamaan 1 apa? Persamaan 3 kita, bedanya dengan persamaan 1 apa? Ada yang tahu? Bilqis. Bintang. Kalista, Diva, Dwi Anggraini, Elvariha, Niken, Novita, Nurulita, Putri. Tasda ada, enggak saya panggil. Resifu, Septia, Siti, loh pada kemana? Saya ditinggal hanya berlima ini ya. Umi ada, Uswatun, Fitri. Saya enggak anu loh ya, hanya sekedar kepengen ngerti responnya kok. Nabila ada, nggak usah Nabil. Nurulita, Fitri, Yosefa, ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya persamaan 1 dan persamaan 3? Persamaan 3-nya dikali X, Bu. Persamaan 3-nya dikali X. Apa, Ken? Yang persamaan 3 dikali Fx, Bu. Pinter. Maka di persamaan 3 itu dikalikan dengan Fx. Kalau di persamaan 1, Fx-nya adalah 1, ya tidak? Di persamaan 1, Fx-nya adalah 1. Maka kalau di persamaan 3, Fx-nya itu tidak sama dengan 1. Maka cara penyelesaiannya apa? Kalau di persamaan 1, kalau F-nya itu Fx-nya 1, maka D langsung diganti dengan A. Kalau di persamaan 3, Fx-nya itu merupakan fungsi X. Kalau fungsi konstanta nggak ada artinya, akan tinggal ditaruh di luar. Maka persamaan kita D-nya harus dikoreksi. D-nya harus ditambah dengan A. Nah, sekarang untuk siasatnya. Triknya bagaimana? Kalau kita menggunakan teori yang ketiga ini, Fx-nya bukan konstanta. Fx-nya syaratnya tidak boleh konstanta loh ya. Fx-nya harus fungsi X.
Maka D harus dikoreksi dengan D plus A. Begitu D itu sudah dikoreksi menjadi D plus A, maka bentuk eksponensial kita taruh di luar. Supaya memudahkan kita mengingat. Sebenarnya kalau nggak ditaruh di luar juga nggak masalah. Tetapi memudahkan kita untuk mengingat. Orang itu kan menyelesaikan perlu apa ya? Perlu strategi. Sehingga kita tidak kacau dengan bentuk penyelesaian kita. Sehingga bentuknya kalau fx-nya itu adalah fungsi x, bukan konstanta ya, maka untuk mencari penyelesaiannya D-nya dikoreksi dengan D plus A. D plus A, ya tidak. Sehingga menjadi apa? Eksponensial AX-nya kita taruh di luar. Kita taruh di luar. Maka menjadi apa? Eksponensial AX kali seper FD plus A kali Fx. Baik, kita Gx-nya pakai yang bentuk 1 dulu ya, karena saya harus melayani LKD BKD. Ini hanya 1, 2 atau 3 soal aja. Habis itu nanti kita hentikan. Baik, ini kita Gx-nya yang untuk Gx bentuk cos atau sin dan Gx berbentuk polinomial kita bahas minggu depan ya. Kita yang Gx-nya adalah eksponensial AX dulu. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Bentuk Gx yang bentuk cos dan sin dan bentuk polinomial kita bahas minggu depan. Enggak, kita bahas minggu ini. Baik. Sekarang kita lihat ini nanti, ini bentuk belum sin dan cos, ini polinomial nanti dulu, kita lewati dulu. Sekarang kita langsung melihat contoh kita. Kita masih Gx-nya, mencarinya Gx-nya dengan berbentuk eksponensial. Sekarang kita lihat, kita punya bentuk persamaan diferensial linear tingkat 2 yang tidak homogen dengan koefisien konstan, betul tidak? Karena apa? Ini Gx-nya kan eksponensial 5x, maka ini adalah PD linear tingkat 2 yang tidak homogen dengan koefisien konstan. Maka bentuk penyelesaiannya apa? Y itu sama dengan YC plus YP. Y sama dengan YC plus YP. Cara mencari YC-nya, cara mencari penyelesaian persamaan homogen atau persamaan tereduksi, Anda sudah jago. Karena materinya sudah kemarin. Nah, untuk mencari YC-nya, kita menggunakan bantuan apa? Persamaan karakteristik. Betul tidak? Mencari YC itu dengan bantuan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik kita apa? Fm sama dengan apa? 0. Fm sama dengan 0. Fm kita adalah ya toh M kuadrat min 3M plus 2. Berarti Fm sama dengan 0 kita, ya sama dengan apa? M kuadrat minus 3M plus 2 sama dengan 0. Bentuk ini bisa kita rubah sekarang. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi apa? M minus 2 kali M minus 1 sama dengan 0. M1-nya apa? 2. M2-nya apa? 1. Sehingga YC kita bagaimana? Ya toh, PD kita adalah PD linear tingkat 2. Maka YC-nya terdiri dari berapa suku? Siti Aisyah. PD kita adalah PD linear tingkat 2. Maka YC kita ada berapa suku, Aisyah? 2, Bu.
Pinter, 2. Berarti YC-nya apa, Aisyah? Pinter kamu pinter. YC-nya apa, Aisyah? Ayo, Is. M 2 sama 1, Bu. Itu akarnya, nggih. Sekarang YC-nya, Ais. YC-nya Y1 E2X plus C2 E pangkat X. Kalau M1-nya saya buat 1, M2-nya saya buat 2, boleh enggak, Is? Boleh, Bu. Oh, kalau itu berarti kalau M1 kita adalah 1, M2 kita adalah 2, maka bentuk penyelesaiannya menjadi bagaimana, Is? M1-nya 1 ya, M2-nya 2. Maka bentuk penyelesaian YC-nya menjadi bagaimana, Is? Kamu tadi udah benar kok, pintar. Kan boleh, katanya M1, M2 kan boleh dibolak-balik. Ya toh, karena dia akar persamaan karakteristik gitu. Jadi boleh dibolak-balik. Ayo, Is, pintar kamu, Is, tadi, Is. Maka YC kita apa, Is? Kalau M1-nya 1, M2-nya 2. Maka YC-nya bagaimana, Is? C1 C1 E pangkat X sama pintar. C2 pangkat C2 E pangkat 2X. Pinter, kamu pinter, alhamdulillah. 100 lo kamu, pinter. YC kita tinggal dibolak-balik ya, jadi nggak masalah. Jadi M1, M2 letaknya dibolak-balik, M1 menjadi M2, M2 menjadi M1, monggo. Nah, sekarang kita mendapatkan YC seperti ini. Langkah berikutnya, kita mau mencari YP. PD kita adalah linier tingkat 2. Maka akan ada berapa integral? Uswatun. Panggilannya Nana ya, biasanya Uswatun Hasanah panggilannya Nana. Maaf ya sebelumnya, Bu sedang itu sambil ngurusin sih Mbak. Baru sambil ngurusin sih Mbak. Oh gitu, nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa, Tenan nggak apa-apa. Atau kalau sekarang sudah longgar belum? Kamu anak yang berbakti, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya sudah, saya ganti aja. Fitri, nggak apa-apa, Us. Simbah diurus dulu. Ayo Fitri. Saya nggak nguji loh ya, ini saya nanya loh, kan nggak apa-apa. Sinta, dirimu di manakah? Enggak ada ya. Kadang-kadang kendala sinyal ya, saya juga memaklumi kok. Jesio. PD kita kan linier tingkat 2. Maka mencari YP-nya ada berapa integral, Jesio? Ada berapa? Ada yang bisa bantu? Ada 2, Bu. Ada 2, pinter banget, pinter Rasda. Berarti kamu pinter. Berarti YP kita nanti ada 2 integral ya. Berarti kita mencari YP-nya kan sama dengan apa? Kita sepakat M1-nya 2, M2-nya 1 ya. Ini dulu. Maka ini adalah sebenarnya kan eksponensial M1X, ya tidak? Betul ya bentuk ini? Saya besarkan. Yang ini adalah eksponensial M1X. Integral eksponensial M2 min M1X. Integral negatif ya, eksponensial negatif M2 kali QX dx.
Betul ya. Sehingga persamaan kita, ini kita pakai integral yang panjang dulu ya. Berarti M1 kita, ini kan sebenarnya loh ya, oh saya nulisnya kebalik, harusnya ini dulu baru ini, tapi saya nulisnya kebalik. Ini sudah ada. Harusnya ini dulu baru ini ya. M1 kita kan 2. M2 kita adalah 1. M1 kita 2. Maka bentuk kita adalah ini. Eksponensial 2x integral 1 min 2x kali integral ya toh minus M2x. Berarti minus x eksponensial 5x. Integral kita ada 2 karena PD-nya kita linear tinggal 2. Sehingga persamaan kita menjadi bagaimana? Eksponensial 2x kali integral eksponensial negatif x, ya toh 1 min 2 kan negatif x. Eksponensial berapa ini? 5x dikurangi x, maka menjadi 4x. Sekarang yang kita selesaikan ini dulu. Nah, maka hasil integral kita ini apa? Mestinya hasil integral kita ini adalah 1/4 eksponensial 4x. Ya toh? Hasil integral ini adalah ini. Eksponensial 4x per 4. Kali eksponensial. Ya toh hasilnya ini kan ini. Maka kita mendapatkan bentuk ini. Eksponensial 2x kali integral eksponensial negatif x kali eksponensial 4x per 4 kali dx. Eksponensial 4x kali eksponensial negatif x. Maka menjadi eksponensial 3x per 4 dx. Hasil integral ini berapa? Berarti 1/4 kali 1/3 kali eksponensial 3x. Nah, atau menjadi apa? Eksponensial 2x 1/4 kali 1/3 berapa? 1/12. Eksponensial 3x. Maka kita memperoleh hasil ini. Eksponensial 5x per 12. Mudah ya? Sekarang kita menggunakan teori kebalikan operator yang sederhana tadi untuk Q(x) berbentuk polinomial, untuk bentuk Q(x) yang polinomial, ya toh. Caranya bagaimana? Ini ada yang cara sederhana. Nanti Anda terkejut dengan melihat hasilnya. Loh, kok sederhana banget ya? Gitu. Loh, kok sederhana banget? Sederhana aja pakai banget gitu. Maka alternatifnya sekarang ini ya. Nah, kita menggunakan cara yang lain. Kira-kira dari kita kan tadi ada 3 teori ya, ya toh. Untuk Q(x) yang berbentuk eksponensial kan ada teori itu. Q(x) kita berbentuk apa tadi? Q(x) kita kan punya 3 aturan ini yang untuk bentuk eksponensial. Q(x) kita adalah tadi apa? Q(x) kita adalah eksponensial 5x. Bentuk diferensial operator kita adalah D kuadrat minus 3D plus 2. Dari ini kita mendapatkan kira-kira dari ketiga aturan ini yang akan kita pakai yang mana? Kata kuncinya bahwa FA itu tidak boleh sama dengan 0. FA-nya, kata kuncinya, FA-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya toh, FA itu tidak boleh sama dengan 0. Maka kita coba aja apakah kita begitu D-nya diganti A, itu FA-nya sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia tidak, ya itu yang kita pakai. Baik. Sekarang kita menggunakan, ini tadi yang menggunakan integral yang panjang kita memperoleh YP ini. Sekarang kita pakai aturan yang pertama tadi. D-nya diganti dengan A.
Kita punya 1/D kuadrat minus 3D plus 2 eksponensial 5X. Bentuk ini bisa kita rubah menjadi 1/D min 2 kali D min 1. Ya toh? D-nya tinggal kita ganti dengan A. A kita berapa? A kita adalah konstanta yang ada di bentuk eksponensial. Berarti A kita berapa? Ya 5. Berarti tinggal kita masukkan aja. 1, D-nya diganti 5. Ini kita pakai aturan yang pertama tadi ya. Ternyata kan tidak menghasilkan bentuk 0. Ini 5 kurangi 2, D-nya diganti 5, kurangi 1 kali eksponensial 5X. 5 kurangi 2 berapa? 3. 5 kurangi 1 berapa? 4. 3 kali 4 berapa? 12. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, sama persis kan? Sama persis kan? Iya tidak? Ternyata pakai metode inverse operator sangat mudah, semudah membalikkan tangan. Kalau Anda pakai integral yang panjang tadi kan sedikit ribet ya. Kalau Anda menyelesaikan pakai metode yang inverse operator karena X-nya berbentuk eksponensial, tinggal pakai aturan yang pertama, ternyata hasilnya sama persis. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan hasil apa? Penyelesaian kita, Y itu adalah sama dengan YC plus YP. Y sama dengan YC plus YP. YC-nya tadi apa? YC-nya penyelesaian persamaan homogennya adalah ini. C1 eksponensial 2X plus C2 eksponensial X plus YP. YP-nya adalah ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini soal terakhir ya, nomor 2 ini ya. Soal terakhir ya. Nih. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita masuk soal yang kedua. Kita punya D pangkat 3 minus 4D kuadrat plus 4D kali Y eksponensial 2X. X-nya berbentuk eksponensial ya, karena eksponensial 2X. Berarti kita bisa menggunakan dari salah satu dari ketiga cara tadi. Cara 1 boleh, cara 2 boleh, cara ketiga boleh. Asalkan tidak menghasilkan bentuk tak terhingga. Kata kuncinya cuma itu. Sekarang kita cari bentuk penyelesaiannya. Bentuk penyelesaian kita, Y, itu adalah sama dengan YC plus YP. Nah, berarti persamaan kita, kan ini persamaan karakteristiknya M pangkat 3 minus 4M kuadrat plus 4M sama dengan 0. M-nya kita taruh di luar. Maka menjadi M kali M min 2 kali M min 2 sama dengan 0. Berarti ini ada akar rangkap ya. M1 0, M2 3-nya 2. Betul tidak? Akar rangkap. Sehingga YC-nya bagaimana? YC-nya menjadi bagaimana? Kalau akar rangkap, ada yang masih ingat? Jeremia. M1-nya adalah 0, M23-nya adalah 2. Maka kalau ada bentuk yang seperti itu, maka bentuk YC-nya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Yang bilangan. Ada akar rangkap toh? Yang bilangan real dan ada yang sama. Berarti bentuk penyelesaiannya ya C1 plus C2 plus C3X kali eksponensial 2X. Sekarang kalau saya balik, misal ya,
Saya mendapatkannya ternyata M1 2-nya adalah 2. M3-nya adalah 0. Maka bentuk penyelesaiannya menjadi bagaimana? Kalau tadi ini kan M1-nya 0, M23-nya 2. Sekarang saya rubah. M12-nya 2, M3-nya 0. Sehingga bentuk penyelesaiannya menjadi bagaimana? YC sama dengan apa?